Jadi maksudmu, aku penyebab dari penderitaan ayahku? Mendengar hal tersebut, Dewa Brata menginginkan bahwa ayahnya mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan bersama Dewa Brata dan kebahagiaan bersama Satyawati. Ayahku akan memiliki kedua kebahagiaan itu. Dewa Brata kemudian berjalan di tepian sungai Gangga demi mengucapkan sumpah atas nama ibunya bahwa demi membantu Satyawati menjaga keturunannya, ia akan tetap melajang seumur hidupnya. Aku tidak akan pernah menikah. Dewa Brata juga bersumpah bahwa seumur hidupnya akan dihabiskan sebagai pelayan Hastinapura dan bukan sebagai rajanya. Aku tidak akan menghabiskan hidupku sebagai raja Hastinapura. Raja Santana menanyakan mengapa ia bersumpah seperti itu. Dewa Brata menjawab dengan tegas bahwa ia selama ini belum membahagiakan orang tuanya dan ini demi tetap menjaga Hastinapura. Mendengar keluasan hati Dewa Brata dan demi membalaskan kebaikan tersebut, Raja Santana menyuruhnya agar Dewa Brata meminta sesuatu kepadanya. Maka putra Gangga itu meminta anugerah mengabulkan dan memberikan anugerah agar Dewa Brata akan mati sesuai dengan keinginannya. Aku berkati kau dengan anugerah kematian atas keinginanmu. Raja Santanu juga mengatakan bahwa mulai saat ini Dewa Brata akan dikenal sebagai Bhisma Dan akan menyebutmu sebagai Bhisma. Di Pancala, adik dari Bhisma, putra dari Satyawati yaitu Pangeran Wicitrawirya, telah ditangkap oleh Raja Pancala karena melakukan pelanggaran perbatasan dan membakar ladang. Raja Pancala mengatakan bahwa rakyat Pancala tidak memiliki hubungan yang pantas selain hukuman mati. Wicitrawirya dengan meledak mengatakan bahwa Pancala tidak akan bisa membunuhnya dan menghukum Wicitrawirya. Tiba-tiba panah melesat dan memutus tali yang mengikat Pangeran Wicitrawirya. Tersebut tidak lain panah dari Bhisma. Bhisma mengatakan bahwa ia hanya untuk menyelamatkan sang pangeran dan jika berani Pancala boleh melawan. Kedua kerajaan ini bertempur ringan. Bhisma dengan mudah menaklukkan Raja Pancala dan prajuritnya. Ketika Bhisma membawa Wicitrawirya pulang, Raja Pancala menyumpahi Bhisma bahwa di tanah Pancala ini akan lahir seorang anak yang akan menjadi penyebab kematian Bhisma. Seseorang akan lahir di sini. Dia nanti akan menjadi penyebab kematianmu. Bhisma yang agung sedang melakukan pengawasan terhadap para penjaganya. Tiba-tiba Satyawati datang. Ia meminta Bhisma agar Ratu Satyawati memberikan ide untuk menikahkan putranya karena pengalaman hidup sebagai ayah adalah guru yang terbaik. Ratu Satyawati mengatakan bahwa kerajaan Kasi akan menyelenggarakan sayembara untuk 3 putrinya dan ibu Satyawati menginginkannya. Katakan Bhisma agar datang sebagai perwakilan Hastinapura dan membawa ketiga putri Kasi tersebut. Bhisma sempat menolak karena tidak diperkenankan hal yang demikian. Meskipun akhirnya Bhisma terpaksa karena perintah dari sang ratu. Ketika Bhisma menanyakan bagaimana caranya ia datang ke sayembara sebagai perwakilan, Ratu Satyawati mengatakan caranya terserah Bhisma. Kau pikirkan saja caranya nanti, Bhisma. Dari sayembara kerajaan Kasi, ketiga putri dari kerajaan Kasi yaitu Amba, Ambika, dan Ambalika yang sedang mempersiapkan diri untuk sayembara. Amba sudah memilih Raja Salwa sebagai calon suaminya, sedangkan Ambika dan Ambalika belum sama sekali. Aku rasa Amba sudah memilih suaminya sendiri. Sayembara kerajaan Kasi dipimpin langsung oleh sang raja. Setelah para tamu undangan datang, ketika baru sedikit pembukaan dari Raja Kasi, tiba-tiba Bhisma datang. Bhisma mengatakan bahwa ia adalah utusan Hastinapura untuk meminang ketiga putri Kasi. Bhisma mempersilahkan bagi siapapun yang hadir dan tidak setuju dengan keputusannya, dia boleh maju menantang Bhisma. Kalau ada para raja yang hadir di sini, maka raja yang tidak setuju itu berhak untuk menantang aku. Raja Salwa yang sudah menaruh hati kepada Amba segera bangkit dari kursinya dan menantang Bhisma. Bhisma dengan sekali tarikan busur melontarkan Raja Salwa hingga tak berdaya. Dewi Amba turun dan menjemput Raja Salwa yang tergeletak pingsan. Semua yang hadir bingung dengan aksi Amba. Amba menyatakan bahwa ia sudah menerima dan memilih Raja Salwa sebagai suaminya. Aku telah menerima Raja Salwa sebagai suamiku dalam hatiku. Bhisma mengatakan bahwa hal ini menodai kesucian sayembara itu. Para raja dan pangeran pun juga sependapat dengan Bhisma. Kemudian Bhisma menyuruh Raja Kasi untuk menanyai kedua putrinya yang lain. Karena kedua putri Kasi yang lain belum memiliki pilihan, maka Bhisma mempersilahkan kepada kedua putri Kasi untuk ikut dengannya ke Hastinapura. Hastinapura melepas Tuan Putri Amba dari kewajiban berdasarkan swayamwar. Hastinapura ketika Pangeran Wicitrawirya akan menggelar pernikahan, tiba-tiba Dewi Amba datang dan ingin menikah dengan Bhisma yang agung. Bhisma heran karena ia telah mempersilahkan kepada Amba untuk menikah dengan Raja Salwa. Dewi Amba menjelaskan ceritanya. Dia bilang aku hanya sebuah benda yang telah dimenangkan, kan seorang gadis. Dan kini Amba hanya mau menikah dengan Bhisma saja. Dewi Amba datang ke Hastinapura dengan maksud meminta keadilan untuk Bhisma yang telah merenggut kebahagiaannya. Bhisma yang terus-menerus meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia telah bersumpah untuk tidak menikah dan hanya menjadi pelayan kerajaan Hastinapura saja. Tidak, tidak. Pada akhirnya Dewi Amba pun pergi. Sempat dicegat para tentara Hastinapura, namun hal itu dilarang oleh Satyawati. Sebelum sang putri keluar dari pintu ruang sidang,
Bisma memberikan saran kepada Dewi Amba jika ia ingin mengadu perbuatan Bisma, maka dia harus memohon secara langsung kepada gurunya. Kau harus mencari pertolongan guruku, Begawan Parasurama. Akhirnya Dewi Amba pun pergi. Di suatu tempat Dewi Amba terus berusaha untuk mencari Begawan Parasurama. Ia hampir putus asa karena tak kunjung menemukan tempat Begawan Parasurama. Hingga akhirnya ia terjatuh dan pingsan, namun takdir menuntunnya ke arah yang tepat. Ia jatuh dan sampai tepat di depan tempat Begawan Parasurama. Ketika ia tersadar, Begawan Parasurama yang baru saja keluar dari tempat padepokannya ternyata sedang melakukan pemujaan. Dewi Amba berusaha mendekat meski dengan kondisi kaki pincang. Parasurama yang melihat kejadian itu segera menghampiri Dewi Amba dengan anugerahnya menyembuhkan luka Dewi Amba. Kemudian Dewi Amba menjelaskan maksud tujuannya mendatangi tempat Begawan Parasurama. Bisma sudah membuatku merasa tidak adil. Tidak mungkin. Begawan Parasurama yang mendengar hal tersebut merasa tidak percaya bahwa muridnya Bisma melakukan hal yang tidak benar. Sang Begawan meminta Dewi Amba untuk introspeksi diri. Lihatlah ke dalam hatimu, putri. Cobalah introspeksi diri. Ia lalu meninggalkan padepokan tanpa menggubris Dewi Amba lagi. Di tempat lain, setelah pernikahan Wicitrawirya dengan Ambika dan Ambalika digelar, upacara penempatan Pangeran Wicitrawirya di Hastinapura. Sang pangeran menunjukkan gelagat kurang sehat ketika dimandikan dengan air susu sebagai ritual. Hingga prosesi pemandian selesai, pangeran tetap menunjukkan keadaan yang tidak sempurna. Setelah guru Kripa menyelesaikan ritual pemandian tersebut, sang guru mempersilahkan Bisma untuk meletakkan mahkota kepada Wicitrawirya. Ketika sedang menaiki tangga singgasana, Ambalika yang merasa kesehatan pangeran terganggu mencoba menanyakan kepada Satyawati. Sang pangeran menunjukkan gelagat yang semakin buruk hingga membuat Satyawati tertegun, serta membuat Bisma sendiri turun dari tangga untuk menjemput Wicitrawirya. Namun sebelum Bisma sampai pada Wicitrawirya, sang pangeran muntah darah dan nafas yang tak karuan. Ketika tinggal menyelesaikan ritual terakhir, yaitu Bisma menaruh mahkota, Wicitrawirya memuntahkan darah dari mulutnya, sehingga membuat panik keluarga kerajaan tersebut. Hanya sebentar Wicitrawirya menghembuskan nafas terakhirnya. Bisma merasa sangat marah dan segera mengambil busur panahnya. Bisma lalu meninggalkan ruang sidang dan menuju ke pinggir istana dengan tujuan meminta nyawa adiknya dikembalikan atau akan memadamkan matahari. Aku Bisma menantang. Dewa Surya muncul dan memberikan nasihat kepada Bisma tentang apa yang terjadi. Bahwasanya manusia haruslah memikirkan masa kini dan masa lalu. Sebagai pelajaran, biarlah dewa yang memikirkan masa depan. Masalah yang ada di Hastinapura ada solusinya. Di tempat lain, Dewi Amba yang sebelumnya tidak dituruti oleh Begawan Parasurama ingin mengorbankan nyawanya dengan masuk ke dalam kobaran api. Ketika dirinya sudah dekat dengan api, Parasurama muncul dan menanyakan apa keinginan dari Dewi Amba. Hal ini langsung membuat Dewi Amba tersenyum puas kembali. Apa yang kau inginkan dariku, putri?